Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada Channel, yaitu channel yang membahas tentang fisika tingkat SMA baik kelas 10, 11 maupun 12. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi medan magnet bagian pertama, yaitu tentang induksi magnetik. Langsung ke TKP. Ya, medan magnet bagian pertama tentang induksi magnetik. Apa yang akan kita bahas tentang induksi magnetik? Yang pertama tentang medan magnet. Nah, pengertian dari medan magnet adalah daerah di mana jika diletakkan benda yang dapat ditarik oleh magnet, maka benda tersebut akan terkena gaya magnetik. Nah, pengertian tentang medan magnet sudah dikuasai dengan baik ketika kita belajar di tingkat SMP. Jadi yang disebut dengan medan magnet atau penyebab medan magnet itu adalah ada dua jenis. Yang pertama, magnet permanen. Jadi di sekitar magnet permanen, jadi misalnya ini ada magnet batang, itu akan terjadi gaya medan magnet yang disimbolkan dengan garis-garis gaya magnetik semacam ini. Ini pelajaran di SMP di mana ada kutub utara dengan kutub utara saling tolak menolak, kutub utara dengan kutub selatan saling tarik menarik, gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas medan magnet yang diakibatkan oleh magnet permanen. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Ya. Nah, medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik ini pertama kali dikemukakan oleh Pak Ørsted, Hans Christian Ørsted, yaitu seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Denmark. Jadi di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet. Nah, besaran medan magnetnya dinyatakan dengan induksi magnetik atau dengan huruf B atau kuat medan magnet. Nah, dengan percobaan sederhana kita bisa membuktikan bahwa di sekitar arus listrik itu akan terjadi medan magnet. Nah, misalnya kita sediakan sebuah batu baterai sebagai sumber tegangan, kemudian batu baterai ini dilewatkan pada sebuah kawat. Di bawah kawat ada sebuah kompas, jarum kompas. Nah, ketika saklar ini ditutup, maka arus akan mengalir. Dan ternyata yang didapatkan oleh Pak Ørsted bahwa jarum kompas ini akan menyimpang. Nah, hal itu menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus ini juga terjadi medan magnet. Nah, buktinya bisa menyimpangkan jarum kompas. Nah, misalnya polaritasnya kita balik, jadi kutub positif dan negatifnya kita balik. Nah, misalnya kita balik semacam ini, kemudian saklarnya kita tutup lagi, maka jarumnya akan menyimpang berlawanan arah dengan arah yang disimpangkan oleh ketika polaritas yang terbalik tadi. Ya. Yang penting bahwa di sekitar kawat berarus akan terjadi medan magnet, gitu ya. Ya. Kita lanjut. Ya, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi bahwa besaran medan magnet itu dinyatakan dengan induksi magnetik. Yang akan kita bahas pertama kali adalah induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Jadi misalnya ini ada sebuah bidang tersebut ditembus oleh sebuah kawat yang berarus I, kemudian ada suatu titik yang berjarak dari kawat tersebut sejauh A, maka di sekitar kawat tersebut akan terjadi medan magnet yang digambarkan dengan menggunakan garis gaya ini, di mana garis gayanya ini adalah melingkar. Nah, besarnya medan magnet atau induksi magnetik di suatu titik yang berjarak dari A ini dirumuskan sebagai mu0 I dibagi dengan 2 pi A, di mana I-nya adalah kuat arusnya dalam satuan ampere ya. Kemudian A-nya adalah jarak suatu titik terhadap kawat berarus ini tadi.
Kemudian B-nya ini induksi magnetik. Induksi magnetik ini dinyatakan dalam satuan Weber per meter persegi atau satuan Tesla. Ini nama lainnya. Kemudian mu0 ini yang disebut dengan permeabilitas ruang hampa, besarnya sekitar 4Pi kali 10 pangkat min 7, satuannya Weber per ampere meter. Nah, besaran ini tidak perlu dihafalkan karena di setiap soal akan diketahui. Nah, ini rumus untuk induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Kemudian penentuan arah arus induksi magnetiknya bagaimana? Nah, induksi magnetik atau B ini merupakan besaran vektor, sehingga ada arahnya. Cara menentukan arahnya bagaimana? Jadi, arah induksi magnetik dengan menggunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah I, dan keempat jari yang melingkar sebagai arah garis gaya magnetik atau arah B-nya. Oke, digambarkan di sini. Nah, ini aturannya semacam ini. Ibu jari ini sebagai arah arus, kemudian keempat jari yang melingkar ini sebagai arah medan. Jadi kalau ada arus yang arah arusnya ke atas, maka medan magnetiknya garis gayanya akan melingkar semacam ini. Ya, supaya lebih jelas, penentuan arah induksi magnetik di satu titik kita perjelas lagi. Arah induksi magnetik pada suatu titik adalah arah garis singgung pada lingkaran pola garis gaya medan magnet. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini misalnya ada kawat tadi, kawat berarus E berada pada bidang A, B, C, D. Kemudian, nah kita terapkan arah arus induksi adalah sedemikian hingga ibu jari ini sebagai arah arus. Nah, arah arusnya dilihat ini. Kemudian arah garis gaya medan magnetnya adalah melingkar. Jadi arahnya melingkar semacam ini. Kalau kita gambarkan di sini menjadi arahnya melingkar semacam ini. Nah, kalau ada beberapa titik di sepanjang lingkaran ini, misalnya ada titik P, jika ditanyakan berapa kemana arah induksi magnetik di titik P, maka arah induksi magnetik di titik P tersebut merupakan garis singgungnya. Jadi bukan melengkung semacam ini, tapi garis singgungnya. Nah, ini B di titik P. Nah, perhatikan arah B-nya searah dengan ini ya, dengan putarannya. Kemudian misalnya di sini ada titik Q, maka B di titik Q garis singgungnya juga. Nah, berarti ke sana B Q. Kemudian misalnya di sini ada titik R, maka arah induksi magnetiknya seperti ini. Demikian juga di titik S, arah induksi magnetiknya adalah ini. Nah, misalnya posisi dari gambar ini kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas, maka posisinya menjadi semacam ini. Nah, arah arusnya menjadi, nah, arah yang ditunjukkan dengan lambang semacam ini, di mana arah ini adalah keluar bidang atau arah mendekati pembaca. Ini arah arusnya menuju kita. Kemudian arah garis gaya medan magnetiknya sesuai dengan aturan tangan kanan tadi, melingkarnya semacam ini. Sehingga kalau di sini ada titik P, maka arah induksi magnetiknya ke atas. Kemudian di titik Q ke samping sana. Di titik R ke samping sini, kemudian di titik S ke samping sana. Gitu ya. Jadi selalu tegak lurus dengan jari-jari yang dibuat. Nah, misalnya ini tampak depan, kemudian gambar ini dibalik sehingga arah arusnya menuju bidang atau menjauhi pembaca, maka gambarnya semacam ini. Arah arusnya menjadi meninggalkan kita, ini tanda cross ini adalah arah masuk bidang, jadi masuk ke sana. Kemudian atau arah menjauhi pembaca. Nah, dengan demikian untuk arah B-nya yang mengikuti arah lingkaran ini saja. Jadi misalnya di sini ada titik P, maka B di titik P ke bawah. Dan misalnya ini titik S, berarti kemana? Ya, ke samping sini, mengikuti arah putaran ini. Kemudian B di titik R, ke atas ya. Kemudian B di titik Q, menjadi ke samping. Nah, satu lagi, misalnya gambar ini kita balik sedemikian hingga menjadi gambar dua dimensi, artinya posisi A dan B ini saja yang kelihatan, jadi semacam ini. Nah, jadi bidang itu tadi hanya kelihatan A dan B, titik C dan D-nya di belakang ini tidak kelihatan. Kemudian arah arusnya I ke atas, jika di sini
di titik P. Ditanyakan arah medannya kemana? Ya, arah medannya menuju bidang gambar B di titik P-nya sesuai dengan aturan putaran tangan kanan ampere. Kemudian di titik ini arah B di titik R-nya adalah menuju ke kita. Kemudian di titik S, di sini ada titik S tadi ya, arahnya ke sana. Nah, ini yang disebut dengan arah induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Nah, di mana arah cross ini adalah arah masuk bidang atau arah menjauhi pembaca. Kemudian arah dot ini adalah arah keluar bidang mendekati pembaca. Jadi kalau ada kawat yang arah harusnya ke atas, maka di samping kanannya B-nya mesti masuk, kemudian di samping kirinya B-nya mesti keluar. Nah, patokannya itu saja, nggak apa-apa. Apabila ini dibalik ke bawah, ya berarti kebalikannya, gitu ya. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ada sebuah kawat dialiri arus 3 ampere dengan arah dari timur ke barat. Tentukan besar induksi magnetik sebuah titik yang berada A di titik A yang berada 2 cm di atas kawat, B di titik B yang berada 4 cm di atas kawat. Diketahui mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, untuk keperluan ini maka boleh digambar suatu koordinat yang menunjukkan arah mata angin juga boleh. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah arah utara, kemudian ini arah selatan. Dengan demikian ini adalah arah timur dan arah barat. Nah, sebuah kawat dialiri arus 3 ampere dari arah timur ke barat, berarti dari timur ke barat ke sana ya. Nah, ini dari timur ke barat. Nah, arahnya arusnya ini, I-nya sama dengan 3 ampere. Tentukan besar induksi magnetik sebuah titik yang berada di titik A. Jadi misalnya ini ada titik A, kemudian jarak titik A ini terhadap kawat adalah 2 cm. Berapa kuat medan magnetik atau induksi magnetik di titik A? Nah, untuk hitungan ini gampang sekali karena B di titik A kan rumusnya mu 0 I per 2 pi A. A-nya adalah AA. Jadi 4pi kali 10 4 min 7, arusnya sama dengan 3 ampere. Kemudian 2 pi-nya kita tuliskan lagi. A-nya 2 cm, kita jadikan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian dengan coret-coret biasa akan ketemu 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Atau 3 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi juga boleh. Nah, ini baru besar induksi. Nah, kemudian arahnya gimana? Kita bahas sekalian arahnya ya. Arahnya bagaimana? Arahnya tetap digunakan aturan tangan kanan ampere, di mana ini adalah arus I sesuai dengan ini ya. Kemudian arah putaran B-nya ke sana. Nah, sehingga kita perlu menggambarkan sebuah lingkaran yang mewakili arah putaran B. Nah, semacam ini. Nah, arah putaran B-nya. Nah, kemudian yang ditanyakan di titik A. Titik A berarti garis singgungnya ya. Garis singgungnya berarti garis singgung ke sana. Ini ada. Nah, ke sana. Ini B di titik A. Atau kalau kita perjelas, dengan aturan tangan kanan ampere, arah B sesuai putaran lingkaran ini tadi. Nah, sesuai putaran lingkaran yang melalui titik A, kemudian arah induksi magnetik adalah garis singgung di titik A ke arah utara. Nah, ini pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B bagaimana? Kita lihat. Yang B berada di sini 4 cm di bawah kawat. Dengan cara yang sama kita masih menggunakan ini B-nya ke sana, kemudian arah putarannya kita gambar B di titik B-nya ya. Oh ya, bukan belum arahnya ini. B di titik B-nya berapa? Sama rumusnya mu 0 I per 2 pi AB. 4pi kali 10 4 min 7 kali 3, 2 pi A-nya adalah 4 cm. Jadi 4 kali 10 4 min 2, otomatis ketemunya adalah 1,5 kali 10 4 min 5 Tesla. Arahnya seperti tadi. Kita gambarkan sebuah lingkaran yang melalui titik B dengan menggunakan aturan tangan kanan ini. I-nya ke sana berarti arah putarannya. Nah, arah putarannya semacam ini. Kemudian B di titik B-nya di sini garis singgungnya. Garis singgungnya kemana? Nah, ke sini. Garis singgungnya ke sini. Sehingga, nah, dengan aturan tangan kanan ampere, arah B sesuai dengan putaran lingkaran yang melalui titik B. Putaran lingkaran yang melalui titik B. Arah induksi magnetik di titik B, garis singgung di titik B ke arah selatan. Nah, ini titik B. Ya, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Ada dua buah kawat masing-masing berarus listrik 2 ampere dan 3 ampere. Ini 2 ampere dan 3 ampere. Kedua kawat terpisah pada jarak 10 cm. Dari sini ke sini 10 cm.
Titik A, B, dan C terletak seperti pada gambar. Hitung induksi magnetik di titik A, B, dan C. Titik A berada 5 cm dari kawat pertama, kemudian titik B berada 5 cm dari kawat kedua. Karena jaraknya 10 cm, otomatis titik B ini juga berada 5 cm dari kawat I1. Kemudian titik C berada 5 cm di sebelah kanan kawat I2. Nah, kemudian yang ditanyakan, B di titik A-nya berapa, B di titik B-nya berapa, B di titik C-nya berapa. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang di titik A, coba kita lihat, ini arah arusnya ke atas, maka medan magnetik di sini akibat arus di I1 akan menuju pembaca. Nah, ini B1-nya. Gunakan aturan tangan kanan. Kemudian arah arus yang kedua ke atas dengan menggunakan aturan tangan kanan, di sini juga B-nya akan menuju pembaca. Jadi di titik A ini ada 2B yang arahnya menuju ke pembaca semua. Nah, misalnya arah menuju pembaca ini kita nyatakan sebagai arah positif, otomatis B di titik A menjadi B1 ditambah B2. Tentu saja rumusnya kita masukkan B mu0 I1 per 2 pi A1 ditambah mu0 I2 per 2 pi A2. Nah, mu0-nya kita masukkan seperti biasa, gampang, 4pi kali 10 4 min 7. I1-nya adalah 2 ampere, kemudian dibagi dengan 2 pi A1. Perhatikan A1-nya. A1 adalah jarak antara titik A terhadap kawat I1. Nah, ini jaraknya 5 cm ya. Kita tulis 5 kali 10 4 min 2. Ditambah mu0 I2, 4pi kali 10 4 min 7, I2-nya 3. Dibagi 2 pi A2. Nah, perhatikan A2-nya. A2 adalah jarak kawat kedua terhadap titik A. Sehingga kalau ini 5, ini 10 menjadi 15 cm atau 15 kali 10 kuadrat min 2. Tahu ya asalnya ya. Ya, dengan demikian B di titik A ini kita hitung biasa dengan coret-coret, akan ketemu 8 kali 10 kuadrat min 6, yang ini akan ketemu 4 kali 10 kuadrat min 6. Nah, sehingga B di titik A ini dijumlahkan saja, 8 tambah 4, 12 kali 10 kuadrat min 6 dengan satuan Tesla. Nah, itu B di titik A. Kemudian bagaimana B di titik B? Perhatikan, B di titik B diakibatkan oleh kawat pertama dan kawat kedua. Nah, oleh kawat pertama, dengan aturan tangan kanan ampere, maka B1-nya masuk. Kemudian oleh kawat kedua, B2-nya adalah keluar. Nah, sehingga apabila B2 ini kita nyatakan positif, B1 kita nyatakan negatif, maka B di titik B harus B2 dikurang B1. Dengan cara yang sama kita hitung mu0 I2 per 2 pi A2 dikurangi mu0 I1 per 2 pi A1. mu0 seperti biasa 4pi kali 10 4 min 7, I2-nya 3 ampere, 3 ampere dibagi 2 pi. A2-nya adalah jarak kawat kedua terhadap titik B. Berarti 5 cm ya. 5 kali 10 4 min 2. Kemudian yang B1-nya mu0 I1 per 2 pi A1. 4pi kali 10 4 min 7 mu0-nya. I1-nya adalah 2 ampere. Kemudian 2pi kali A1-nya adalah jarak antara titik B terhadap kawat I1. Berarti 5 kali 10 4 min 2 atau 5 cm ya. Nah, dengan perhitungan biasa kita dapatkan yang B2 adalah 12 kali 10 4 min 6 dikurangi dengan 8 kali 10 4 min 6, maka akan ketemu 4 kali 10 4 min 6 Tesla. Nah, semuanya ini arahnya positif, berarti medan magnet resultannya menuju ke pembaca ya. Ingat bahwa arah positif adalah arah yang menuju ke pembaca. Kemudian B di titik C. Nah, B1 ini I1-nya. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka B1 ini harus masuk. Kemudian B2-nya harus masuk juga karena sepihak ini. Nah, dengan demikian, karena arah yang masuk kita nyatakan sebagai arah negatif, maka B di titik C adalah min B1, min B2, negatif semua. Sehingga B di titik C adalah min mu0 I1 per 2 pi A1, min mu0 I2 per 2 pi A2. Kita hitung yang mu0 I1. Min mu0 I1 berarti min 4pi kali 10 4 min 7 kali I1-nya 2 ampere. Dibagi 2pi. A1-nya coba kita lihat. A1 adalah jarak kawat pertama terhadap titik C. Kalau ini dari sini ke sini 10, kemudian tambah dari sini ke sini 5, berarti 15 kali 10 4 min 2.
dikurangi 4Pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 adalah arusnya dibagi 2Pi kali 10 pangkat min 2. Maka akan ketemu B di titik C min 2,67 kali 10 pangkat min 6 min 12 kali 10 pangkat min 6. Sehingga ketemu min 14,67 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, tanda min itu artinya bahwa resultan dari induksi magnetik di titik C ini menuju ke bidang gambar atau menjauhi kita ke arah sumbu Z negatif gitu ya, kalau dinyatakan dengan koordinat kartesius. Nah, kemudian kita lanjut, induksi magnetik di sekitar kawat melingkar. Jadi misalnya ini ada sebuah kawat melingkar dengan arus macam ini. Kemudian di sini ada pusatnya. Arusnya I, kemudian ini jari-jarinya A. Maka medan magnet atau induksi medan magnetik di pusatnya arahnya semacam ini. Nah, aturan arahnya seperti apa? Kita lihat dengan menggunakan aturan yang ini sekarang. Kita balik aturannya dari aturan yang tadi. Kalau tadi ibu jari sebagai I, kemudian keempat jari sebagai B, kita balik. Nah, karena ini yang melingkar adalah I-nya, maka I-nya ini yang melingkar, B-nya yang ke sana. Nah, sebetulnya ini bolak-balik tidak masalah ya. Ini B juga tidak masalah sebetulnya. Tapi karena ini kawatnya melingkar, maka mudah saja ini I-nya melingkar ini sebagai I, kemudian ibu jarinya yang lurus ke sana sebagai medan magnet. Jadi arahnya seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan sistem 2 dimensi, nah misalnya arah arusnya ke sana, dipraktekkan untuk aturan tangan kanan ampernya, keempat jari melingkar ke sana, maka ibu jari kita mesti akan masuk ke sana. Nah, maka B-nya ke sana. Nah, dalam hal ini B dinyatakan dengan rumus mu 0 Ni per 2 pi A. Seperti tadi, I adalah kuat arus, A jari-jari kawat melingkar, kemudian B-nya induksi magnetik, mu 0 4Pi kali 10 4 min 7 ditambah dengan N. Jadi N ini adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan ini ditunjukkan apabila ini melilit 1 kali, melilit 2 kali, melilit 3 kali, bahkan melilit setengah kali. Itu nanti yang dipakai adalah besaran N. Nanti contohnya ada. Nah, kalau kita balik misalnya, arusnya ke sana ya berarti kebalikannya. Nah, untuk I-nya yang ke sana, maka ibu jari kita nanti akan mengarah ke arah kita dengan menggunakan aturan tangan kanan tadi. Nah, yang mengarah IB-nya akan mengarah menuju kita. Jadi ini arah menuju bidang atau menjauhi pembaca. Ini arah keluar bidang atau arah menuju pembaca. Nah, ini saya lengkapi, arah menuju bidang ya, menjauhi pembaca. Kemudian yang ini adalah arah menjauhi bidang atau mendekati pembaca. Ya, kemudian induksi magnetik di perpanjangan sumbu kawat melingkar. Ini yang biasa keluar itu semacam itu. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah kawat melingkar dengan arah arus semacam ini. Kemudian di sini ada sumbunya, ada sebuah titik di perpanjangan sumbu ini. Titik ini berjarak X misalnya dari pusat O. Kemudian jari-jari kawatnya adalah A. Kemudian ini jarak apotemanya misalnya kita nyatakan dengan R. Maka medan magnet atau induksi magnetik di titik P itu akan berarah ke sana sesuai dengan aturan tangan kanan ampere tadi. Coba dipraktekkan dengan menggunakan aturan putaran tangan kanan ampere tadi. Nah, B di titik P ini dirumuskan secara mudah begini. Mu 0 I kali N A kuadrat per 2R pangkat 3. Nah, ingat R-nya adalah ini ya, A-nya adalah ini. Nah, bagaimana cara mencari R? Kalau R ini kan gampang. Nah, coba kita lihat keterangannya dulu. I-nya adalah kuat arus, A-nya adalah jari-jari, B-nya induksi magnetik, mu-nya 4Pi kali 10 4 min 7 tadi ya. Nah, R-nya apotema adalah meter. Apotemanya R-nya bisa dicari karena ini segitiga Pitagoras, gampang saja ya. A kuadrat ditambah X kuadrat diakarkan. Nah, ini mengikuti pola aturan Pitagoras ya, atau triple Pitagoras. Jadi, sangat disarankan kalian untuk belajar triple Pitagoras. Yang salah satu contoh triple Pitagoras yang paling populer adalah 3, 4, 5 gitu ya. 3, 4, 5 atau 4, 3, R-nya 5. Nah, itu di matematika sudah terbiasa. Ya, contoh soal yang mengenai kawat melingkar.
Sebuah kawat melingkar dialiri arus 40 ampere. Ini I-nya jelas 40 ampere. Seperti pada gambar. Jika bagian yang melingkar memiliki jari-jari 4 cm, A-nya 4 cm, hitunglah induksi magnetik di titik P. Nah, coba kita lihat. Ini kawat ini melilit tidak genap satu lingkaran penuh. Nah, kalau kita lihat ini sudutnya 90 derajat, maka sudut kawat bagian kawat yang melingkar ini adalah 270 derajat. I-nya 40 ampere, A-nya 4 kali 10 watt min 2 meter, B di titik P berapa? Ya, B di titik P rumusnya ini ya, mu0 IN per 2 PA. Nah, N-nya coba kita cari. N-nya ini bagian 270 derajat. Karena satu bagian penuh adalah 360, maka 270 dibagi 360 menjadi 3/4 bagian. Nah, coba kita lihat, ini kan 3/4 bagian, karena seperempat bagiannya lowong. Nah, jadi N-nya nanti adalah 3/4. Sehingga B di titik P, mu0-nya kita masukkan 4pi kali 10 4 min 7, kali I-nya adalah 40 ampere, ini 40 ampere masuk, kemudian N-nya dimasukkan 3/4. Kemudian dengan ilmu coret-coret biasa, jika ini dibagi 2 kali A-nya adalah 4 cm, 4 kali 10 4 min 2, maka B di titik P akan ketemu 1,5. Ingat, masih ada pi-nya ya. Ini enggak usah dikalikan 3,14, enggak masalah. 1,5 pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, ini yang disebut dengan kuat medan magnetik di pusat kawat melingkar dengan kawat yang melingkar tidak penuh satu lingkaran penuh. Kalau satu lingkaran penuh ya N-nya sama dengan 1. Kalau 2 lingkaran penuh berarti N-nya sama dengan 2. Nah, begitu cara menggunakan N atau jumlah lilitan. Contoh soal selanjutnya. Suatu kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Hitung besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 4 cm dari pusat lingkaran jika kawat dialiri arus 5 ampere. Nah, maksud soal ini adalah seperti apa? Kita gambar saja supaya mudah. Nah, ini ada sebuah kawat melingkar, kemudian di sini ada sebuah titik P, di mana titik P-nya adalah 4 cm, kemudian jari-jarinya adalah 3 cm. Dengan konsep triple Pythagoras biasa, maka apotemanya ini sudah jelas bisa ketemu 5 cm. Triple Pythagoras ya, 3, 4, 5. Atau kalau mau dicari manual ya boleh R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat seperti soal tadi. Ya, kemudian B di titik P-nya berapa? Mudah saja ini. Kalau I-nya sama dengan 5 ampere ya berarti B di titik P rumusnya tadi sudah ada ya. mu0 I dikali N dikali A kuadrat per 2R pangkat 3. Sehingga karena ini sudah ada semua, langsung kita masukkan. 4pi kali 10 4 min 7 sebagai pengganti mu0. 5 adalah arusnya, kemudian 1 adalah N-nya karena hanya melilit 1 kali. Kemudian A-nya adalah 3 cm menjadi 3 kali 10 4 min 2 kuadrat. Ini dibagi dengan 2 kali 5 kali 10 4 min 2 dipangkatkan 3. Maka dengan perhitungan biasa kita dapatkan. Ini 5 kali 3 kuadrat berarti 45, pangkatnya 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 7, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 45 kali 10 pangkat min 4. Dibagi 5, ini pangkat 3 adalah 125 kali 2, 250. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3 adalah 10 pangkat min 6. Sehingga kalau kita hitung akan ditemukan 7,2pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ini adalah induksi magnetik di titik P yang berjarak 4 cm dari pusat kawat pelingkar. Ya, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut. Sekarang induksi magnetik pada solenoida. Apa yang dimaksud dengan solenoida? Solenoida adalah kumparan kawat dengan arah tertentu. Jika diberi tegangan tertentu akan mengalirkan arus sebesar I. Nah, perhatikan arah arusnya. Arah arusnya adalah sesuai tanda panah ini. Nah, bagaimana cara menentukan arah medan magnetiknya? Arah medan magnetiknya bisa kita tentukan dengan arah ini, seperti di kawat melingkar juga. Dengan arus yang melingkar ini, arus melingkarnya ke bagian depan ini ya, maka B-nya nanti akan ke sana. Ini L-nya misalnya. Nah, ini B-nya akan ke sana, sesuai dengan aturan ini. Nah, kalau ini B, tempat keluar garis gaya magnetik ini menjadi kutub utara. Kemudian yang ini menjadi kutub selatan. Jadi solenoida yang dililiti kawat berarus akan menjadi sebuah magnet juga dengan kutub selatan ini dan kutub utara
ini. Maka jika misalnya di kutub selatan ini kita tempatkan magnet dengan arah kutub selatan di sini, maka akan terjadi tolak-menolak. Tapi jika kutub utaranya didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tarik-menarik. Jadi ini berfungsi seperti magnet batang gitu ya. Di sini kutub selatan, di sini adalah kutub utara. Nah, berapa besarnya induksi magnetik di dua titik? Diambil titik P yang berada di pusat. Induksi magnetik di titik pusat ini dirumuskan sebagai mu0 Ni per L. Mu0 biasa ya, 4pi kali 10 4 min 7. N-nya adalah jumlah lilitannya ini. Kemudian I-nya adalah arusnya. Kemudian L-nya adalah L-nya adalah panjang ini ya, panjang solenoidanya. Induksi magnetik di pusat. Kemudian induksi magnetik di ujung di titik Q ini berapa? Ya tinggal dihitung induksi magnetik di titik Q atau di ujung adalah induksi magnetik di pusat dibagi 2 saja. Maka rumusnya BQ sama dengan mu0 Ni per 2L dibagi 2. Nah, contoh soalnya. Solenoida dengan panjang 30 cm, jari-jari 4 cm, terdiri 3000 lilitan. Jika dialiri arus 10 ampere, hitung induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Diketahui L-nya 30 cm atau 3 kali 10 watt min 1 meter ya. Kemudian N-nya 3000 lilitan, kemudian E 10 ampere, kemudian ditanyakan B di pusatnya berapa, B di ujungnya berapa. Nah, ini jari-jari tidak mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat B di pusat rumusnya tadi mu0 Ni per L, sehingga hitungan ini sangat mudah sekali. B di pusatnya mu0-nya 4pi kali 10 4 min 7, N-nya 3000, kemudian I-nya 10 ampere dibagi L-nya 3 kali 10 4 min 1. Maka ini akan ketemu 4pi kali 10 4 min 2 Tesla. Nah, di ujungnya gampang sebetulnya, tinggal dibagi 2 kan ketemu 2pi kali 10 4 min 2 Tesla. Tapi boleh dicari dengan rumus yang komplit ini. B di ujung sama dengan mu0 dikali Ni dibagi 2L. Maka akan ketemu B di ujung 4pi kali 10 4 min 7 kali 3000. Kemudian I-nya adalah 10 dibagi 2 kali 3 kali 10 pangkat min 1 akan ketemu 2pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Itu contoh soal solenoida. Oke, kita lengkapi untuk medan magnetik atau induksi magnetik pada suatu alat yang disebut dengan toroida. Apa toh toroida itu? Nah, ini adalah gambar toroida. Toroida sebetulnya seperti solenoida, cuma intinya ini tinggal dilengkungkan saja membentuk sebuah lingkaran, maka ini disebut dengan toroida. Jika lingkaran yang seperti donat ini kemudian dililiti kawat sejumlah N lilitan, maka ini akan menjadi sebuah toroida. Nah, induksi magnetik di pusat toroida, yaitu di pusat ini, maka dirumuskan mu0 Ni per 2pi-A. Ingat, ini ada pi-A, pi-nya lagi. Besaran P muncul lagi. Dengan A-nya, karena jari-jarinya kan ada dua ini, jari-jari dalam dan jari-jari luar, maka A-nya adalah jari-jari efektifnya. Jari-jari efektifnya, misalnya ini garis pertengahannya, kemudian sampai ke pusatnya berapa. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk induksi magnetik pada toroida, dan soalnya juga tidak tidak aneh-aneh ya. Jadi soalnya biasanya diketahui langsung bisa dimasukkan. Contoh, sebuah toroida berjari-jari efektif 10 cm, A-nya 10 cm. 10 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Jumlah lilitan pada toroida tersebut 60, N-nya 60 lilitan. Hitung induksi magnetik pada sumbu toroida. Nah, jika I-nya sama dengan 2 ampere, berapakah B-nya? B-nya tinggal kita masukkan mu0 Ni per 2pi-A. Sehingga mu0-nya 4pi kali 10 4 min 7 kali 60 kali 2 dibagi 2pi kali 10 4 min 1. Ini dengan ilmu coret-coret biasa akan kita temukan 2,4 kali 10 4 min 4 Tesla. Nah, jadi medan magnet di sekitar kawat berarus ini bisa kita simpulkan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah medan magnet di sekitar kawat lurus, medan magnet di sekitar kawat melingkar, medan magnet di sekitar solenoida, dan medan magnet di sekitar toroida. Jadi ada 4 konsep yang perlu dipelajari. Oke, saya kira untuk medan magnet
atau induksi magnetik. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Tentu saja ini akan berlanjut pada video selanjutnya, yaitu masih membahas medan magnet. Hubungannya nanti setelah ini akan dibahas gaya magnetik. Oke, tetap semangat belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.